Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Silvi Nuari, jurusan Ilmu Administrasi Negara, akan menjelaskan materi mata kuliah Ekonomi Politik. Materinya yaitu Ekonomi Politik Pembangunan dalam Teori Sosialis. Sciaparaso dan Levin pada tahun 1993 mengatakan bahwa ekonomi politik yang dimaksudkan di sini adalah untuk memberikan saran mengenai pengelolaan masalah-masalah ekonomi kepada para penyelenggara negara. Sosialis di sini dilihat sebagai suatu sistem ekonomi politik adalah sebuah sistem sosial yang dilandaskan pada prinsip komune atau kebersamaan, di mana kepemilikan alat-alat produksi dan distribusi adalah bersifat kolektif. Konsep kelas sangat sentral dalam teori Marx. Kelas-kelas yang diorganisir secara politik tidak muncul spontan di bawah kapitalisme. Bagi Marx, kelas-kelas yang sadar tentang kondisi kolektif adalah prasyarat tidak hanya bagi tindakan politik, tetapi juga untuk ekonomi politik ini. Di dalam masyarakat sosialis, sangat ditonjolkan yang namanya kebersamaan dalam bentuk komunisme di mana keputusan-keputusan ekonomi disusun, direncanakan, dan sekaligus dikontrol oleh negara. Bagi Marx, kapitalisme pasar bukan hanya tidak bersifat self-organizing, tetapi karena ketamakan kaum kapitalis justru menjadikan sistem ini mengandung sifat menghancurkan dirinya sendiri. Akumulasi modal oleh kapitalis di satu sisi adalah akumulasi penderitaan, kesengsaraan, dan degradasi mental di sisi buruh. Buruh yang sadar sebagai kelas yang tertindas harus bersatu dan secara bersama-sama memperjuangkan kepentingan kolektif mereka di bawah wadah politik. Seperti halnya kebangkitan liberalisme atau kapitalisme, sosialisme atau marxisme juga bangkit sebagai suatu respons terhadap industrialisasi. Marx dengan gencar mengkritik ekonomi pasar yang dikembangkan oleh Adam Smith. Marx menggunakan berbagai disiplin ilmu untuk membuktikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem yang tidak adil dan busuk dari dalam. Karl Marx berada di garda paling depan untuk menentang kapitalisme. Polanyi mendapat perhatian setelah Marxisme mulai redup, sementara kapitalisme yang semakin berkibar ternyata tak putus juga membawa krisis. Marx dan Polanyi termasuk dalam gelombang pemikir sosialisme ekonomi yang sangat berpengaruh. Gerakan sosialisme ini muncul ketika pasar yang menjadi andalan kapitalisme mulai bergerak liar dan meninggalkan konsep ekonomi sebagai kegiatan mencapai kebaikan bersama. Masyarakat terbelah dan terpola menjadi kelompok kapitalis dan buruh, lalu menjadi borgis dan proletar. Ekonomi bertumbuh, tetapi kesejahteraan bersama tidak ikut tumbuh. Pada dasarnya, ekonomi adalah bagian dari tindakan manusia untuk mencapai kesejahteraan bersama itu. Karena itu, ekonomi masuk ke dalam bagian perilaku manusia yang diatur dalam etika atau filsafat moral. Di kemudian hari, Karl Marx memperjuangkan kesejahteraan para buruh. Dia melihat nasib buruh sebagai masalah paling urgent dan harus dibereskan. Maka dia pun berkonfrontasi langsung dengan kaum kapitalis dan menuntut perlakuan yang adil terhadap kaum buruh. Dengan teori surplus value, Marx menunjukkan bahwa laba dalam sistem kapitalis adalah perampokan dan penjarahan hak buruh. Apa yang dihasilkan sebagai laba bukan hasil dari modal, melainkan dari tenaga buruh yang dirampas oleh kaum kapitalis. Marx mengkritik sistem kapitalis sebagai sistem yang mengalienasi manusia dan karyanya. Hasil karya seseorang tidak lagi menjadi miliknya, melainkan milik pemilik modal yang membiayai dia untuk mengerjakannya. Secara esensi, kelahiran sistem sosialisme adalah cara untuk menghancurkan kapitalisme yang tumbuh pesat pasca revolusi industri, atau biasa disebut sebagai revolusi borjuasi tipe lama. Dalam
Dalam sejarahnya, kelahiran sosialisme digambarkan oleh Karl Marx harus dijalankan melalui perjuangan kelas melalui revolusi sosial. Revolusi kedudukan kelas buruh dalam sistem ekonomi politik sosialisme memiliki peran sebagai pimpinan tertinggi di negara sosialis. Kepemilikan kolektif atas alat produksi telah menghapuskan sistem monopoli yang dikembangkan dari sistem kapitalisme. Kesimpulannya, sistem politik sosialisme adalah sistem yang tidak meletakkan kedudukan individu sebagai penentu utama corak produksi ekonomi suatu negara. Baiklah, sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.